Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sulistya Nugraha dari SD Negeri 65 Bengkulu Selatan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan aksi nyata modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak. Yang saya pelajari dari modul 1.2 yang pertama yaitu nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Tujuan dilakukan aksi nyata ini yang pertama adalah menguatkan nilai dan peran saya dengan cara menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian aktif dalam menggerakkan komunitas, utamanya KKG Gugus 2 di kecamatan saya mengajar. Selanjutnya, mengembangkan diri untuk meningkatkan penguasaan teknologi pembelajaran tanpa menunggu penugasan dari kepala sekolah. Selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kolaborasi dengan murid, serta bekerja sama dengan pihak sekolah untuk membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak untuk dunia pendidikan. Rencana tindakan aksi nyata menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dalam muatan IPAS dan SBDP, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah, menjadi coach bagi guru lain dalam hal menciptakan media pembelajaran interaktif menggunakan media audiovisual serta alat peraga praktik secara langsung. Kemudian selanjutnya yaitu menerapkan perilaku inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid, menerapkan nilai mandiri dalam mengupgrade kompetensi diri demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, menggerakkan kolaborasi antar murid, antar guru, dan menggerakkan komunitas praktisi. Aksi nyata pertama yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dalam pembelajaran kelas 6 Mapel IPAS dan SBDP. Yang menjadi fokus saya adalah minat, bakat, potensi, kebutuhan murid, guru sebagai fasilitator, dan peran serta murid. Contoh perilaku yang berpihak pada murid yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan belajar murid, minat dan bakat murid, serta mengembangkan potensi murid sesuai kodrat. Aksi nyata yang kedua yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah, yaitu mengondisikan pembiasaan perilaku baik dengan memberikan keteladanan serta menerapkan sistem atau aturan yang konsisten di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, membekali anak dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung tumbuh kembang anak. Aksi nyata yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach bagi guru lain dalam hal menciptakan media pembelajaran interaktif yang saya garis bawahi pada aksi nyata ini adalah pembelajaran yang berfokus kepada murid, bermakna dan menyenangkan dapat dicapai bila media yang digunakan inovatif, kreatif, apalagi dibuat oleh guru sendiri. Kemudian sebagai CGP, saya mengajak rekan guru untuk mewujudkan mimpi itu dengan cara belajar bersama, membuat media pembelajaran interaktif. Pada aksi nyata berikutnya yaitu menerapkan perilaku inovatif. Menerapkan perilaku inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Fokus saya adalah kreatif, ide baru, adaptasi, dan modifikasi. Contoh perilaku inovatif yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, menggunakan berbagai sumber belajar menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa. Pada aksi nyata berikutnya, yaitu menerapkan nilai mandiri. Dalam usaha meningkatkan kompetensi diri demi meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya yang saya lakukan adalah mengikuti kegiatan diklat, workshop, seminar, baik luring maupun daring. Kemudian aktif dalam kegiatan KKG baik level sekolah, KKG kecamatan maupun bersama komunitas praktisi.
pada aksi nyata yang terakhir, yaitu menggerakkan kolaborasi guru, murid, dan praktisi. Menggerakkan kolaborasi antar murid, guru, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada kegiatan aksi nyata ini yang saya garis bawahi yaitu untuk menggerakkan kolaborasi antar murid, saya menerapkan pembelajaran menggunakan metode problem based learning secara kelompok. Kemudian menggerakkan kolaborasi antar guru dengan saling bersinergi menyusun RPP berdiferensiasi. Selanjutnya, kolaborasi dengan praktisi dilaksanakan saat IHT di sekolah. Berikut merupakan video pembelajaran terkait aksi nyata modul 1.2 peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran IPAS dan SBDP. Dari gambar yang Pak Adi tampilkan, kira-kira pembangkit listrik seperti apa yang ada pada gambar tersebut? Ya, Baby? Ya, matahari. Terus, Rosi? Pembangkit listrik tenaga surya. Kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini, Pak Adi jelaskan dulu. Nanti anak-anak mengamati video yang Pak Adi tayangkan. Kemudian anak-anak nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai video tersebut. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan LKPD. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan membuat hasil karya yang berupa energi alternatif penghasil listrik. Selain itu, anak-anak bisa membuat poster. Sebelum pembelajaran Pak Andi lanjutkan, silakan berdiri dulu, kita melakukan tepuk semangat. Nanti akan menayangkan video anak-anak apabila video yang Pak Andi tayangkan. Di dalam video tadi, jenis-jenis pembangkit listrik seperti apa saja? Ya, jadi pembangkit listrik tenaga uap. Apalagi? Jika pembangkit listrik tenaga angin. Terus pembangkit listrik tenaga
dalam pembangkit listrik ini menyalurkan energi sampai kita bisa menggunakan lampu, bisa menggunakan TV, bisa menggunakan alat-alat elektronik lainnya, itu dibutuhkan apa? Nah, dibutuhkan listrik. Selain dibutuhkan listrik, kita juga harus menghemat energi listrik. Seperti pada pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yaitu membuat poster mengenai bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Sebelum melanjutkan pembelajaran lebih lanjut, Pak Andi akan putarkan video tentang poster dan reklame. Halo anak hebat, pernahkah kamu melihat papan reklame di jalan umum? Papan reklame banyak di trotoar, jalan raya, dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Apa sih reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Apa ciri-ciri dari poster? Jika menarik, terus ada lagi selain menarik, Gaby mudah diingat dan jelas, mudah diingat dan jelas. Sebelum rancangan LKPD, Pak Andi bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Silakan berhitung dari Gaby. Hitung mulai. Ya. Nanti kita akan melakukan membuat hasil karya energi alternatif listrik. Silakan dipahami langkah-langkah dalam kita membuat energi alternatif penghasil listriknya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Kita sepakati dulu pengerjaan proyek yang untuk energi alternatif dari hutan ini. Pak Andi berikan waktu 20 menit. Kalau sudah, isi tambah lagi. Agak redup hidupnya. Kenapa kok agak redup? Kalau kentangnya semakin sedikit, dia akan agak redup. Tetapi kalau kentangnya semakin banyak, akan hidupnya semakin terang. Sebelum melakukan pembuatan hasil karya poster, kita sepakati dulu bahwa mengerjakan poster ini Pak Andi berikan waktu 30 menit. Silakan cari contoh menggunakan akses eksplorasi di internet. Sebelum kita mempresentasikan hasilnya, kita bahas dulu pekerjaan di masing-masing kelompok. Nanti pada saat kita presentasi, dipresentasikan dulu yang hasil karya berupa sumber energi alternatif. Nah, presentasikan LKPD yang kita kalian tulis tadi. Kemudian setelah itu baru dipresentasikan yang SPDP-nya.
kelas sini saja. Untuk kelompok 2 silakan memberikan apresiasi. Yang terakhir untuk kelompok 3, silakan berikan penilaian. Kelompok 1 berapa? Ditanya? Kelompok 1 33. Sekarang kelompok 2 kita hitung. 20 32 untuk kelompok 2. Nanti catat dulu. Kemudian kita hitung yang kelompok 3. Kita hitung bersama dulu. Berdiri kelompok 3. Berapa? Berarti dapat disimpulkan bahwa pemenangnya adalah kelompok. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan terima. Sudah siap kita evaluasi? Kalau siap, urut dari kiri silakan. Silakan dikerjakan. Pak Andi beri waktu 15 menit untuk kerjaannya. Sudah selesai belum? Kalau sudah dikumpulkan, selamat dikoreksi. Ternyata masih ada satu anak yang belum tuntas. Anak Inara, silakan maju. Kerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Terima kasih anak. Setelah selesai melaksanakan evaluasi, Pak Andi tanya, hari ini pembelajarannya menyenangkan tidak? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja? Boleh dituliskan di depan, Rosi. Selain kita belajar tentang energi alternatif listrik, apa lagi? Jika, apa lagi? Ya, boleh dituliskan di depan. Kita belajar mengenai dan membuat poster. Terima kasih. Rosi, kita bertepuk tangan dulu. Dibaca, ya. Ya, membuat poster. Hari ini kita sudah membuat poster. Terima kasih Cika, kita beri tepuk tangan. Pak Andi beri tindak lanjut. Setelah pulang sekolah nanti, tugasnya anak-anak di rumah membuat poster mengenai kebersihan lingkungan, tetapi dikerjakan secara individu. Paham belum? Paham. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, marilah kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Sebelum kita menutup pembelajaran, apabila ada sampah-sampah di kolong meja, silakan untuk dibersihkan dulu. Pada Rosi, silakan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, kita berdoa pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pemaparan
aksi nyata modul 1.2 yang saya lakukan. Semoga aksi nyata ini dapat bermanfaat dan menginspirasi banyak pendidik yang ada dimanapun. Sekian, terima kasih. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Andi Sulistia Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.